untuk satu isu. Oh, baik. Berarti itulah yang dilakukan di IWOS salah satunya kan begitu. Jadi IWOS itu melakukan advokasi terhadap isu-isu terkait dengan air dan sanitasi. Oh, gitu. Luar biasa ya, mulia nih pekerjaannya nih. Pekerjaannya mulia banget. Om berapa fase kan? Jadi selain guru ternyata ada pekerjaan yang lebih mulia juga gitu kan. Lagi bareng sama aku Tika di podcast Kerja Gembira bareng sama Kodesi kolaborasi 8 Cemerlang. By the way, hari ini aku selalu dan akan selalu tidak sendiri karena sendiri itu tidak baik ya. Jadi berdua lebih baik, kalau bareng trontonan gitu ya. Apa sih? Oke, hari ini balik lagi sama salah satu ganteng-ganteng Kodesi ya, yang semoga teman-teman gak bosen ya, sama Om Ginting. Oke, ya Tika, terima kasih. Ini agak beda nih hari ini kita ya, karena settingnya juga kok serba hitam ini. Serba hitam. Nah, biasanya kita lebih cerah. Lebih cerah. Terus setting tempat duduk kita juga kemarin di sono, sekarang di sini, tapi nggak apa-apa ya, tidak mengurangi semangat kita ya. Apa arti sebuah tempat, tapi yang penting isinya. Iya, isinya. Secara substansi ya. Iya, substansi. Berat, gue belum baca Om. Emang siapa hari ini yang datang sama kita nih? Iya, siapa dan kita mau ngobrolin apa nih? Bau-baunya sih agak cenderung ke uka-uka gimana gitu ya Om gitu ya. Iya. Coba kita tebak-tebak dulu deh. Tebak-tebak dulu ya. Kira-kira menurut Tika siapa nih hari ini akan hadir nih? Pokoknya ini orang tuh salah satu, setahu aku ya Om ya, yang bisa menerawang ke masa depan. Menerawang. Terus kayaknya kalau ngelihat visioner lah Om, kalau bahasa. Visioner. Kalau saya justru nggak kayak gitu. Oh, gitu. Yang saya lihat kalau ngelihat dia tuh mukanya tuh muka regulasi. Regulasi iya. Pokoknya semua serba hukum. Hukum penuh dengan aturan main gitu ya Om. Emang dia taat aturan nggak tahu, kayaknya sih enggak ya. Biasa. Ya udah Om, langsung aja kita sambit dia Om sebelum gue ditoyor. Oh iya. Sama Om Bagus Triams ya. Bodoy. Om Bagus, selamat datang di podcast kita ya. Iya, welcome Om. Terima kasih Mbak Tika, Bang Ginting atas undangan mendadaknya. Iya. Jadi mau ngatur-ngatur apa nih nih orang regulasi nih? Iya. Lagi ngatur apa Om? Terakhir ini. Ngatur hidup gue sebenarnya. Biar lebih bisa tertata lebih baik. Luar biasa, mantap. Emang sekarang posisi sekarang di mana Gus? Posisi sekarang ada di Tangerang. Bukan maksudnya. Bukan. Lagi kerja di mana? Ini kayaknya kurang minum ada. Minum. Kasih Tadi makannya nggak habis sih. Iya. Kalau lu nggak habis, dimarahin kong gue kalau cucunya loh. Betul. Nah, sekarang lagi kerja di mana? Posisinya apa? Sih, kan terakhir kalau kita kan bareng-bareng semua nih. Iya. Nah, pasca itu sekarang Om Bagus sekarang ada di mana nih? Aktivitasnya kan gitu ya. Bukan rumah loh. Iya. Sibukan lu Om atau pura-pura sibuk di mana sekarang? Iya. Kesibukan yang paling utama tuh sebenarnya nganterin anak kuliah. Anak kuliah. Ayah hadir ya. Ayah hadir. Ternak teri ya? Ya, ternak teri. Wah, serius Om, ternak teri. Antar anak antar istri. Oh, luar biasa. Jokes bapak-bapak lagi. Tahun 70-an lahir soalnya. Gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya alhamdulillah dari pekerjaan yang kemarin itu masih dikasih kepercayaan. Baik oleh teman-teman Pemda yang mana dulu pernah jadi mitra dari IWOS Tangguh untuk bisa tetap membantu mereka dengan dana dari alokasi APBD. Larinya sekarang tetap membantu pemerintah daerah. Oke. Dalam hal beberapa hal sebenarnya masih belum berubah dari pakem yang kemarin IWOS Tangguh. Mereka membutuhkan teman lah untuk bicara mengenai regulasi yang mereka butuhkan. Oh gitu. Terus bagaimana konsepnya, terus bagaimana impactnya. Oh gitu. Jadi ya masih bersyukur masih bisa diajak untuk kerja bareng. Emang IWOS Tangguh tuh apa sih? Kita kan ya walaupun kita sama-sama tahu tapi kan pemirsa semua kan. Pemirsa. Kan gitu kan nggak tahu nih. Iya. Bu Al, Mbak Ida, maaf kalau saya salah jawab. Jadi IWOS itu singkatan. Jadi Indonesia Urban Water and Sanitation for Hygiene. Jadi IWOS itu satu proyek dengan pendanaan dari waktu itu USAID dari pemerintah Amerika Serikat. Leading sektornya itu sebenarnya untuk isu air minum sanitasi. Kita juga tidak gelap main di Indonesia. Kita bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Ada Kementerian PU di situ yang jadi think tanknya kita, ada teman-teman dari Kementerian Bappenas, ada dari Kementerian Kesehatan, dan kalau nggak salah koreksi Bang Ginting, ada teman-teman dari Lingkungan Hidup. Jangan lupa Dagri juga ada. Kementerian Dalam Negeri terkait dengan regulasi yang akan disusun tentang staffing, kelembagaan, itu wilayahnya Dagri. Jadi kita bekerja untuk mereka. Jadi banyak masukan yang mereka berikan terkait dengan apa yang mesti kita kerjakan. Jadi ya kita bekerja untuk NGO, pendanaan dari pemerintah Amerika, dan kita bekerja memang atas payung dari kementerian yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, salah satu yang punya kesan tuh saat mulai bergabung dengan tim dari iWAS Plus. Iya, iWAS Plus, Bu Alifah, Bu Ida. Dari iWAS Plus ya, kesannya itu bagus ya. Jadi artinya adalah atmosfernya bagus, teman-temannya bagus. Jadi bisa jadi tempat curhat dan tidak semua merasa dirinya lebih pintar dari satu yang lainnya. Sementara juga yang senior tidak segan-segan untuk memberikan ilmunya, membantu membackup baik teman-teman di kantor nasional maupun kita dulu punya kantor regional ya. Iya. Lu di national team? Di iWAS Plus dulu di national team, bergabung bersama Bang Ginting, untuk di level nasional untuk membackup teman-teman dari regional. Terus pasca iWAS Plus ada iWAS Tangguh, kita diminta untuk membackup dari regional. Memang bidang kerjanya apa sih iWAS itu kalau boleh tahu? WCDB Karena walaupun saya sendiri udah tahu, tapi kan perlu dijelasin dong, nggak ujuk-ujuk gitu kan. Governance itu tidak melulu membuat regulasi sebenarnya. Governance itu sebenarnya lebih ke dalam tata pemerintahan yang baik gitu ya. Nah, bagian dari regulasi itu sebenarnya bagian dari pekerjaan seorang governance. Tapi kita juga tidak lepas dari diskusi baik dari sisi legislatif. Eksekutif juga kita ngobrol. Jadi beberapa kali kita ketemu dengan teman-teman dari legislatif untuk meminta penguatan atas regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi artinya tidak selalu bicara tentang undang-undang yang tebal-tebal itu atau peraturan daerah, tapi juga more than that berarti ya. Yes. Nah, ini unik juga nih. Iya, cuman sebelum ke sana Om kan kadang title-nya nih kalau istilahnya title-nya sekarang yang lagi viral tuh berat banget, governance spesialis ya kalau nggak salah Om gitu ya. Itu memang spesialis pemerintahan yang emang kalau ngelihat lu undang-undang nih langsung. Atau kan undang-undang sendiri tuh banyak ininya Om ya, banyak gak semua peraturan di daerah itu sama dengan peraturan pusat. Lu menerjemahkan itu dan mengaplikasikan itu dalam kerjaan tuh gimana memetakannya gitu Om? Ini bukan berarti saya lebih pintar ya. Saya hanya ngomong berdasarkan dari pengalaman dan ilmu yang saya punya. Jadi regulasi itu tidak harus memuaskan banyak orang. Jadi regulasi atau kebijakan itu disusun bukan berarti harus memuaskan banyak orang. Itu yang pertama. Dan regulasi itu bukan satu kitab Nostradamus yang dibuat sekarang untuk meramal kejadian di masa depan. Jadi penyusunan regulasi itu dibutuhkan memang saat harus dibutuhkan. Tapi kalau bicara tentang tadi Om bilang tadi dia kerja di iWAS, kan yang diuruskan adalah private banget nih. Air dan sanitasi. Urusan belakang. Itu. Emang apa perlunya, itu kan personal banget gitu kalau menurut saya gitu loh Om. Ngaitnya di mana tuh? Air minum kan cerita tentang tangki septik ya. Iya, air minum, sanitasi ya bicara tentang septik. Tapi apa urgensinya gitu, karena kan kalau kita boleh jujur, WC di rumah saya aja tuh nggak ada yang ngurusin kan gitu kan. Nah, ini sampai diurusin di regulasi loh. Kira-kira gimana? Gini, ini menarik. Sebenarnya kalau kita ngomong regulasi tentang sanitasi itu baru muncul mungkin 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Jadi kalau kita cerita tentang kalau setahu saya, pemahaman saya juga belajar dari teman-teman yang lebih senior, regulasi dulu tuh tentang sanitasi nggak diatur. Karena memang benar itu masuk ke ranah pribadi. Rumah per rumah, orang per orang, person per person. Waktu itu adalah mungkin kondisi jumlah penduduk di satu wilayah belum terlalu banyak. Jadi antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu masih dalam jarak lebih dari 5 meter. Yang mana saat tiba-tiba satu orang yang punya kamar mandi dan melakukan kegiatan hariannya, BABS ya, bukan BABS, BAB ya, buang air besar. Kita tidak bicara tentang ini buangannya lari kemana, karena tidak akan mempengaruhi orang lain. Nah, saat kita bicara, saat kita bicara sanitasi, ini masuknya adalah ini kan adanya di kamar mandi,
Tapi saat buangannya itu lari ke dalam tanah, Oh, jadi masalah publik bukan Karena private lagi ya. mengganggu hak orang lain gitu Om. Oke. nah kita nggak pernah tahu dalam tanah itu apakah itu akan menjadi diambil sebagai sumber air baku Betul. untuk PDAM. Nah saat masuk ke dalam tanah diambil air baku oleh PDAM, itu akan masuk ke ranah publik. Oh, itu masuknya ke ranah publik. Oh, oke, karena effluentnya itu berdampak pada lingkungan Pencemaran sekitar. lingkungan. Oh, Iya, baik, fungsi baik, baik. lingkungan ya, Om. Nah, ini masalahnya itu tadi kan harus ada yang bertanggung jawab. Yes. Nah, yang buat regulasi itu siapa? Ngatur tuh, Om. Apakah kalau saya kebetulan saya pengurus RT, Oh, apakah cukup di Pak tingkat RT? RT, atau harus di level lurah, atau Iya. kemudian di pemerintah kota kabupaten, atau sampai ke nasional? Gini, saya balik sekarang logika berpikirnya gini. Kalau kita cerita pendidikan, Hah? apakah memang hanya perannya dari dinas pendidikan? Peran dari ya Enggak kalau dong. tentunya ya dengan asumsi bahwa 20% anggaran pendidikan itu ada di pendidikan, ya harusnya memang di situ. Betul, tapi itu fungsinya saat satu anak sudah ada di sekolah. Oke. Nah, saat anak masih di rumah dan akan berangkat ke sekolah, itu menjadi wewenang siapa? Keluarga orang tuanya. Artinya adalah sebenarnya banyak stakeholder yang memang diperlukan untuk satu isu. Oh, baik. Berarti itulah yang dilakukan di IWOS salah Di satunya IWOS, kan begitu. Jadi IWOS itu melakukan advokasi Yes. terhadap isu-isu terkait dengan air dan sanitasi. sanitasi. Oh, gitu. Luar biasa ya, mulia nih pekerjaannya Mulia. nih. Pekerjaannya Makanya mulia banget. dipercaya Om Oh, berapa fase kan? jadi selain guru ternyata ada pekerjaan yang lebih mulia juga gitu kan. Nah, saat kita bicara pemerintah daerah, sudah dibagi kewenangannya, ada yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai mandat. Ini loh kewenangan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Namanya kewenangan dasar. Ya. Nah, kewenangan dasar itu sebenarnya hanya beberapa, 7 atau 8 saya lupa. Ada regulasi yang mengatur itu. Ada pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, jalan. Nah, ini sebenarnya yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Artinya sebenarnya mandatori, kewenangan itu ada dalam sisi pemerintah daerah untuk melaksanakan. Artinya ada aturan yang Jelas. disiapkan di situ. Jelas. Pakem-pakemnya Om ya. Nah, pertanyaannya biasanya kalau kita bikin aturan itu, ya karena saya orang awam nih, maklum. Sama saya juga, orang awam apalagi ini, makanya saya harus tanya banyak baca. sama ahlinya. Pertanyaannya, waktu kita menyiapkan aturan itu, kalau tadi dalam konteksnya rumah tangga, apakah aturan itu sifatnya prediktif, antisipatif, atau memang karena kondisinya aja sudah gitu. ada? Nah, itu kira-kira gimana? Sekarang gini, kita cerita tentang. Atau ngarang aja deh. Oh gitu. ya, setuju. Sekarang kita cerita gini. Ini yang menarik gini. Dalam hal regulasi apapun yang ada di Indonesia sekarang ini adalah regulasi itu disusun sifatnya one size fit for all. One size fit for all. Jadi satu regulasi disusun berlaku untuk satu negara. Oke. Oh. Nah, pertanyaannya adalah antara Jakarta dengan Merauke, starting pointnya beda. Nah loh, nggak bisa disamaratakan dong Om. Artinya tidak bisa starting pointnya antara Jakarta atau Depok lah, kita ngomong Depok. Oke. Ada tujuan yang sama nih, umpamanya kalau kita sama-sama ngomong air minum sanitasi, ada sanitasi aman, ada air minum aman. Semua daerah punya peran dan tanggung jawab yang sama. Oh. Tapi apakah strateginya akan dilakukan serentak sama? Tidak, karena starting point mereka berbeda. Contoh, ada satu daerah yang memang kesiapan sarana, prasarana dan pelaksanaannya sudah lengkap. Artinya mereka mempunyai IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinjanya sudah ada. Mereka sudah memiliki aparat yang akan melaksanakan tugas itu. Ada UPTD di dalamnya. Artinya udah ada truk, udah ada segala macam, sudah ada. Dengan daerah yang tidak punya IPLT, dengan daerah yang tidak punya pelaksana tugas, belum ada UPT ya, masih di bawah bidang. Ya. Artinya starting pointnya akan berbeda. Apakah regulasinya sama? Oh, iya. Artinya sebetulnya kalau begitu kita bisa bikin tipologi dong ya Yes, untuk masing-masing. Ya. tipologi. Betul. Nah, kalau bikin tipologi bisa nggak template-nya itu kita bikin secara tipologis untuk masing-masing regulasi? Bisa nggak kira-kira Om? Sebenarnya waktu di Jawa Plus itu kita pernah bikin. Ah, Kita cerita waktu itu tentang sanitasi ya. Kita bicara itu kita bikin satu studi namanya minimum kriteria regulasi. Jadi kalau kita ngomong sanitasi, sebenarnya regulasi yang dibutuhkan yang paling simpel itu sebenarnya setiap daerah itu harus ada tentang perda retribusi.
Oke. Karena Ada kalau retribusi. karena Jadi itu kita- yang sifatnya template sama untuk Ya, karena Daerah. kalau seandainya di perda retribusinya sudah mencantumkan tentang biaya sedot kakus, ya. artinya sebenarnya itu sudah dilindungi undang-undang untuk melaksanakan pekerjaan itu. Oh, baik udah resmi lah ya. Udah resmi. Iya, iya. Kan gitu Legal, ya. legal. Walaupun belum ada regulasi yang signifikan atau yang koneksi langsung dengan air limbah domestik, seperti ada perda tentang pengelolaan air limbah domestiknya belum ada, perwalnya belum ada. Tapi karena kita punya dasar, perdanya sudah ada cerita, ada yang menyebutkan bahwasannya ada retribusi nih. Ternyata untuk narik melaksanakan sedot kakus dilindungi sama undang-undang. Oh. Ada di perda. Dan itu dituangkan juga dalam regulasi bagaimana cara membuat undang-undang itu sendiri Oh, atau iya. membuat regulasi. Iya, iya. Oh, jadi untuk membuat sebuah aturan punya peraturan juga untuk Oh, pasti. oh gitu. Oh. Karena kalau kita urutan hierarki peraturan perundang-undangan itu sebenarnya level yang dianggap undang-undang itu paling rendah itu perda. Oh, peraturan daerah. Itu peraturan perda itu salah satu alasan kenapa satu daerah bisa melaksanakan kegiatannya karena harus ada cantelannya, harus ada dasar hukumnya, itu ada perda nggak yang mencantumkan itu? Mencantumkan itu. Oh, jadi kalau mau bikin aturan supaya orang tidak buang air besar sembarangan, Ya. berarti harus ada aturan juga di atasnya yang mengatur itu. Mengatur tentang itu. Oh, coba Bisa- contoh konkretnya kira-kira gimana? Bisa aja gini. Nah, gimana? Kalau kita ngomong tentang Berat. kita ngomong tentang air limbah domestik. Secara undang-undang resminya sebenarnya kalau cerita air limbah domestik itu belum ada undang-undang induknya. Iya, karena di tingkat nasional kan nggak ada setahu saya Di tingkat ya. nasional sampai tapi sekarang koreksi belum ada. Yes. kalau saya salah. Itu belum ada. Jadi artinya kalau kita bicara langsung direct undang-undang yang memayungi tentang sanitasi di Indonesia nggak ada. Oh, bentar, tunggu. Ini saya kasih koma dulu nih. Ya. Karena apa? Karena ini kan ditonton oleh jutaan pemirsa. Iya, Betul. Amin. Termasuk juga pemangku kepentingan. Nah, kalau boleh nih buat bapak-bapak yang ada di DPR ataupun di pemerintahan, sepertinya boleh nih Iya. dibuat undang-undang terkait dengan air limbah domestik ya. Betul. Oh, itu diperlukan ya? Sebenarnya gini, tadi saya bilang kalau seandainya kita bisa step back sebentar untuk melihat realisasi, balik lagi ya. Kewenangannya pemerintah daerah itu udah diatur. Kita cerita tentang air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan segala macam kan. Nah kita konteksnya ke situ dulu. Oh. Kita nggak usah ngomong macam-macam. Jadi artinya adalah kesiapan untuk melaksanakan semua tugas-tugas kewenangan itu adalah tidak hanya perlu staff, tidak hanya perlu biaya, tapi perlu regulasi yang memayungi. Iya. Kita bisa cross back, masing-masing Pemda mungkin bisa melihat ke dalam apakah memang sudah ada satu perda atau perwal yang cerita tentang pengelolaan air limbah domestik. Oh. Apakah sudah ada satu perda atau perwal yang cerita tentang kerjasama antar daerah? Mhm. Jadi tadi saya cerita starting pointnya beda nih. Oke. Nah, gimana ceritanya kalau ada satu daerah yang tidak punya IPLT, tidak punya UPT, tapi tetap akan kena target yang sama kan? Oh, ya kondisinya berbeda tentu ya. Kondisinya berbeda, ya? Baik. Kita akan menghitung apakah bikin IPLT jauh lebih mahal Ah. dengan waktu yang lebih lama, sementara capaiannya harus dicapai sekarang juga kan gitu kan? Iya. Atau kita bikin UPT, Ah. artinya ada penambahan anggaran yang akan masuk ke dalam APBD-nya mereka. Apakah ini memungkinkan atau tidak? Kita akan berhitung. Atau yang paling cepat adalah kita bekerja sama daerah. Kita lihat tetangga kita kanan kiri apakah sudah ada yang punya IPLT, sudah yang ini. Kita kerja sama mereka, minta tolong mereka yang melakukan kegiatan sanitasinya di kita, minta tolong dibuang ke mereka. Tapi datanya kita dapat. Nah, pertanyaan mendasar waktu bikin aturan tadi yang disebutkan itu ya. Pertanyaannya masyarakat posisinya di mana? Apakah dia hanya sebagai objek saja atau kemudian dia menjadi subjek? Nah ini yang menarik gini. Ah. Tidak ada yang pernah salah dengan regulasi yang ada di Indonesia. Yang selama ini sering terjadi adalah saat regulasi dibuat tidak ada setelahnya. Artinya regulasi boleh dibuat, tapi seharusnya ada yang namanya apa namanya itu kalau kita penyebar luasan informasi itu? Diseminasi atau ada kita ngobrol ke masyarakat, sosialisasi. Ya. Jadi yang menarik gini, banyak Pemda yang tidak pernah tahu ada truk tinja punya Pemda mondar-mandir di wilayah mereka, ternyata itu punya tetangganya. Yang kita tahu sedot tinja itu hanya ada nomor di tiang listrik. Oh itu yang swasta, nggak resmi. Tapi apakah masyarakat tahu bahwasannya Pemda itu punya satu UPT yang melayani sedot tinja? Oh. Di daerah itu gitu. Undang-undang boleh bagus, sarana boleh ada, pelaksana tugas boleh ada, tapi apakah semua informasi ini sampai ke masyarakat? Nah. Artinya masyarakat
Berarti kalau lihat dari undang-undang tadi hanya dalam tahapan sosialisasi dan diseminasi saja, atau pada waktu membuat aturannya memang sudah dilibatkan? Dilibatkan. Kalau membuat gini, jadi kalau di Indonesia itu punya sifat gini, transparan tuh bukan berarti telanjang. Oh iya pasti. Kita suka yang transparan. Kita suka bukan transparan. berarti semua itu kan. Ya, Nanti ya, kelihatan ya. itu ada korengnya di mana kan kalau Betul. telanjang kan. Jadi kalau transparan nggak kelihatan korengnya di mana. Betul. Jadi maksud saya gini, memang ada level-level di mana masyarakat terlibat, tapi saat kita pembahasan lebih teknis, di konteksnya juga, mohon maaf, mereka belum sampai ke situ. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya, tapi saat sosialisasi harusnya mereka dilibatkan. Jadi gini, di kita harus ada pembedaan. Ini juga pemahaman masyarakat maupun teman-teman Pemda banyak yang mungkin saya salah, tapi kadang-kadang ini perlu dijelaskan beda antara pajak dan retribusi. Nah itu aja kayaknya masih banyak yang belum tahu Om. Sebentar. Ini karena gini, ini kayaknya teknis banget tentang Iya, gue aja langsung. Loh tadi nanyanya kan gue dipanggil di sini orang regulasi. Iya, tapi gini loh. Gue jelasin regulasi. Kita kan ini iya, bahasa maaf. umum. Iya. Pertanyaannya, kalau saya sebagai masyarakat, saya ingin berpartisipasi dalam penyusunan. Kumaha orang teh gitu. Kumaha tuh. Nah, sebenarnya yang paling simpel gini, tadi saya bilang karena sosialisasinya kurang kan. Jadi sebenarnya kan sekarang ini kalau kita ngomong tentang, kalau saya dengar cerita dari teman saya nih, yang namanya Pak Immanuel Ginting, ada yang namanya akses sanitasi aman. Artinya ceritanya sudah mulai dari rumah. Jadi kita ngelihat nih tangki septiknya kedap atau tidak. Lantas disedot. Setelah disedot, diangkut. Setelah diangkut, dilakukan pengelolaan, dibuangnya di IPLT. Artinya adalah dari tahap awal sampai akhir, ini masyarakat sudah mulai dari awal nih. Oh, jadi bukan hanya dalam pengertian dia sebagai subjek penderita aja dong ya? Bukan. Saya datang dari Jogja. Ada pernah studi saya lupa baca. Ini kalau saya salah saya minta maaf. Minta maaf sekali gini. Studi di Jogja tuh waktu itu sempat mereka ngambil sampel air tanah permukaan, air tanah di bawah permukaan di Jogja. Mayoritas 80% E. coli. Di Jogja? Air tanah di Jogja? E. coli. Oh. Artinya mungkin kita bisa ngelihat ini, kita bukan berarti apa-apa ya, kita harus ngelihat dulu satu-satu isunya kan. Cuman ada beberapa tempat yang saya pelajari gini. Notabene Jogja itu termasuk kota tua, yang mana mungkin ceritanya sudah agak bukan sulit ya, cuman ada rumah-rumah yang sudah dibangun mungkin puluhan tahun. Oh, oke. Yang mungkin untuk bisa mereka mungkin akses sanitasinya saya yakin pasti belum yang aman gitu kan. Jadi bayangkan sekian puluh tahun lokasi air tanahnya tercemari. Saat tiba-tiba dilakukan mungkin sampel beberapa lokasi sekarang terdampak dengan E. coli, ya itu efek dari. Iya. Tapi ini kita harus mohon maaf dulu sama narasumber. Maaf Om. Ya mohon maaf ya Om ya. Iya. Walaupun belum lebaran ya. Iya, tapi dari tadi dia ngomong tuh benar, gua maaf ya Om, rooming benar. Yang bikin pusing tuh apa sih kalau seorang pembuat regulasi itu, menurut Om Bagus lah kira-kira selama ini? Sepengalaman. Yang bikin Nah gini, kalau orang regulasi gini, ini yang menarik gini. Kita regulasi bukan orang teknis. Gitu ya. Oke. Kita orang regulasi bukan orang teknikal ya. Jadi sebenarnya yang kita tuh belajar banyak dari teman-teman teknikal. Oke. Jadi itu ada saya itu. Ya, itu ada Bang Ginting, ada Mas Adri, ada Mas Iman, ada Pak Indro yang cerita tentang IPLT, yang nanya ke Pak Enggak usah sebut Indro. nama, nomor telepon. Oh, nama teleponnya ya. Nama WA. Iya, gitu kan. nomor WA ya. Nah, artinya adalah saat menyusun regulasi itu kita akan lihat dulu kebutuhannya sebenarnya ada di level mana. Nah, lantas kita coba untuk ngelihat sebelum legal drafting sekalipun, kita mau ngelihat ini secara teknikal ini kita harus dapat ruhnya dulu, ini arahnya mau kemana nih. Oh, oke. Nah, terus saat itu terjadi, ini pengalaman saya pribadi, banyak regulasi yang sifatnya macan ompong. Dibuat tapi tidak berfungsi apa-apa karena memang tidak ada hal yang memang krusial yang harus disusun di situ. Nah, yang kedua adalah kita harus ngelihat ini Pemda ini sebenarnya maunya apa di level ini. Pemda maunya apa gitu maunya ya? apa di level ini? Apa yang ingin mereka lakukan di sini? Kalau kita bicara tentang contoh mamanya, kita ngomong di satu perda lah, kita ngomong tentang sanksi. Kita akan tanya balik ke mereka gitu. Kalau sanksinya terlalu berat, apakah mereka mampu melakukan itu? Kalau targetnya disusun terlalu berat, apakah mereka tidak akan kedodoran dari situ? Jadi di situ letak kepusingannya ya. Di situ kita akan ada nego-nego yang lumayan. Itu karena tuh buat mengurangi bobot aturannya atau gimana Om? Buat kalau kita ngomong perda, jadi ini bahasa simpelnya gini.
perda itu berlaku untuk seluruh kabupaten kota. Jadi kalau ada cetak perda, perda itu sifatnya umum. Jadi itu dibuat berlaku untuk semua. Oke. Contoh, kalau kita cerita ada satu perda ngomong perda pajak dan retribusi. Dia akan cerita tuh pajak apa aja yang ada di daerah itu, apa aja, dan retribusi apa yang ada di wilayah itu. Dia tidak bicara secara khusus. Ya. Dia cerita mayoritas. Tapi kalau kita ngomong perwal, perkada, peraturan kepala daerah, peraturan bupati, itu sifatnya adalah teknis. Dan itu berlaku untuk yang memang kita buat itu. Kalau kita ngomong sanitasi, berarti itu perwal adalah petunjuk teknis bagaimana dinas PU akan melakukan itu. Terus dari cerita Om tadi nih yang ada perda, ada perwal gitu Om. Kita kan tadi Om juga spill tuh ada peraturan-peraturan yang Saya nggak ngupil, Mbak. Oh, oke, Kuping, spill. Oh, iya, bukan iya, korek maaf. kuping ya, itu Maaf, mah nggak maaf. membantu itu. Maaf. THT Om. Maaf. Spill. Maaf. Spill. Iya. Ini Om, supaya aturan itu kan ada yang macan ompong tadi Om bilang ya. Jadi kayak mungkin straight terlalu ke mana atau straight terlalu ke kiri ke kanan. Nah, supaya kita masyarakat nggak buta dan awam banget, gimana kita cara harus look up kemana aturan yang harus kita tahu, apalagi spesifik ke isu air dan sanitasi ini gitu. Dan apakah aturan itu bisa applied untuk di rumah tangga atau itu memang urusan pribadi masing-masing aja deh gitu. Ini sebenarnya juga menarik ya. Ini juga jadi pertanyaan lama untuk mungkin saya pribadi dan teman-teman gitu ya. Regulasi itu nggak pernah bisa disebarkan secara baik. Di Indonesia, Di Indonesia. Jadi sebenarnya bukan tidak disebarkan. Kalau kita masuk ke websitenya Pemda itu ada, aku lupa apa namanya Bang yang regulasi itu. Oh, ini apa DJH apa gitu Yang itu yang kita klik itu, kita browsing situ tuh muncul tuh. Nanti aturannya apa mau apa. Tapi kan kalau kita sama-sama tahu literasi Indonesia jelek. Males membaca lah. Males baca Keinginan pasti untuk rangkumannya gitu ya. keinginan FOMO-nya ya, Iya. FOMO-nya untuk hal-hal yang terkait itu kan jelek sekali. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kewenangan, Pemda sudah melakukan itu dan Pemda sudah menyebarkan informasi itu ke media-media atau ke kanal-kanal yang mereka punya. Oke. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Karena perlu ada satu lagi kegiatan yang namanya sosialisasi ke level-level masyarakat. Oke. Entah dilakukan per tahun ini mungkin berapa kecamatan, mereka cerita kita punya perda retribusi loh, sekarang satu sedot retribusi 300.000 gitu kan. Kita ngundang masyarakat gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk koreksi masing-masing Pemda. Kenapa banyak masyarakat yang lebih senang sedotnya ke swasta dibandingin ke Pemda? Iya. Dan kenapa banyak swasta yang tidak pernah membuang air limbahnya ke IPLT? Bukan karena mereka tidak mau, kemungkinan besar, tapi karena mereka memang tidak pernah tersampaikan dengan isu itu. Iya. Aku aja baru aware. Contoh nih, kemarin sama Bang Ginting juga kita ngomong beberapa daerah di Banten. Ini ternyata pengusaha swasta cerita ke kita, mereka patungan nyewa lahan kosong. Jadi setiap kali mereka habis sedot tinja mungkin di komplek di sini di Serpong ini, mereka buangnya nggak ke IPLT karena IPLT-nya lebih jauh. Mereka ke tanah kosong itu. Limbah rumah tangganya. Air limbah domestiknya, pupnya itu yang setelah disedot-sedot mereka nggak pernah lari ke IPLT. Wah. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman yang ada di sini atau yang ada di rumah tahu tentang IPLT itu apa? Banyak yang nggak tahu. Banyak. Kalau ngomong TPA, ada yang tahu? Tempat pembuangan akhir. Dirimu tahu kan? Untuk apa? Untuk yang ngumpulin sampah dari Sampah banyak kan? tempat itu. Iya. IPLT pernah dengar? Pernah waktu itu di iWAS di visit bareng sih. Iya, akhirnya kan harus visit. Tapi apakah masyarakat tahu kalau ada truk tinja yang lewat-lewat sedot di rumah, itu ternyata pernah nggak ada yang bertanya itu dibuangnya kemana ya? Oke. Dan jangan lupa gini, ini sebenarnya ada satu isu yang menarik gini. Kalau kita ngomong tidak hanya sanitasi tapi air minum, kita ngomong gini. Ada yang tahu nggak kalau ternyata bahan baku dasar PDAM untuk dilarikan ke rumah-rumah tangga itu adalah air permukaan. Betul. 90% PDAM yang ada di Indonesia itu ngambil air bakunya dari sungai. Betul. Sekarang bayangkan kalau sungainya diisi sama mutiara-mutiara coklat-coklat itu yang dari rumah-rumah dan itu diambil PDAM untuk dijadikan bahan baku. Informasi itu kan juga nggak sampai ke masyarakat. Ini Jarang yang banyak hal yang harus kita gali dari Om Bagus sebenarnya ya. Bener, Om. Kayaknya nggak cukup.
Satu sesi. Satu sesi nggak cukup. Ya 2 hari lah minimal. 2 hari, 2 hari. Di puncak lah. Kayak Yap tahu nggak Om? Iya. Ya Reza Arab tuh kalau live kan 24 jam ya, seharian. maraton. Kita ngomong tuh, Maraton. cocok deh nih jadi. Iya. Cuman kayaknya gini. Gue kayak Aloy deh, jangan kayak Mbak Reza Arab. Aloy. Cuman kayaknya gini, kalau kita mau jujur ya, Nonton kayaknya dari pembicaraan kita kali ini ada beberapa poin nih yang saya coba wrapping up. Apa tuh Om? Ya, Gue sendiri nggak tahu Gua ada poin masih apa. roaming nih. Iya. Ya, karena kalau dari tadi nih saya perhatikan sebetulnya yang disampaikan Om Bagus itu kan complicated. Iya. Tapi kalau disarikan tuh sebenarnya hanya dari beberapa poin. Wah sebab. Ya kan? Ya, yang pertama key poinnya adalah bahwa dari pengelolaan air limbah domestik yang merupakan pelayanan publik dan urusan wajib dan dasar ini, itu adalah satu poin. Kemudian karena berkaitan dengan urusan wajib ini, maka pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan keperluan untuk masyarakatnya. Karena kalau udah keluar dari rumah sifatnya udah publik bukan private lagi. Ada hak orang lain, ada hak orang lingkungan lain di gitu ya, situ. Nah, karena itu diperlukan sebuah aturan atau regulasi yang bisa mengantisipasi dan menjembatani itu kan, kurang lebih begitu kan. Tapi memang yang terakhir poinnya kalau saya boleh lihat, aturan yang dibuat ini juga harus bisa mengakomodasi dan mengikut sertakan masyarakat. Betul. Jangan hanya sebagai objek, tapi juga harus subjek di situ ya. Kalau sebagai penderita saja ya sebenarnya nggak pas kan, kurang lebih begitu. Diperlukan aturan. Saya pikir mungkin itu poin-poinnya tadi tuh. Setuju Bang. Karena dan satu lagi kayaknya pada waktu sosialisasi aturan-aturan tadi harus disosialisasikan dengan bahasa yang memang dipahami, sesimpel mungkin dan mudah dipahami. Kan kalau bicara tadi Om Bagus ya jujur aja tuh banyak banget bahasa-bahasa. Gue langsung pengen buka RPUL. Enggak, karena gini, ada pernah satu kali saya diminta tolong sama teman Pemda untuk membantu mereka melakukan sosialisasi. Ternyata saat melakukan sosialisasi itu kita juga ngelihat ternyata yang datang itu dari berbagai macam kelas. Kelas ya. Ada yang datang dari perumahan yang klaster. Yang mungkin mereka pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Tapi ada yang datang dari rumahnya di gang. Betul. Yang pertanyaannya buat saya aneh-aneh gitu kan. Nah, artinya adalah saat melakukan sosialisasi tadi Bang Ginting bilang, kita lihat dulu nih, ini pasarnya kita yang akan kita mau lihat seperti apa. Terus cara menjawab pertanyaannya seperti apa. Iya. Artinya memang sosialisasi itu tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi perlu disiapkan satu materi yang memang kena sekaligus mungkin bisa melakukan Pemda bisa melakukan jualan. Kita punya loh layanan ini nomor WA kita ini gitu loh. Atau sekaligus menyebarkan semacam stiker untuk merimain masyarakat kita punya nih layanan ini gitu. Jadi maksud saya gini, tidak lagi kita cerita tentang kenapa orang benci sama saya. Tapi coba kita sekali-sekali ngabisin waktu untuk duduk sebentar untuk tanya, saya kurang apa ya? Kurang asem misalnya. Iya, namanya. Kurang manis. Iya. Kurang lebih Gulain gitu. Om, iya. Sebenarnya pesannya terakhir gini. Aku ngomong dari level untuk teman-teman dari Pemda ya. Be yourself. Oh, oke. Be yourself ya. Jadi artinya tidak melulu melakukan kegiatan terlalu banyak itu bagus. Tapi semua yang kita lakukan ternyata ujungnya kita nggak punya andil apa-apa. Tadi saya bilang kita starting dari tempat yang berbeda, kita starting dari kondisi geografis yang berbeda, lihat ke dalam mana yang bisa kita lakukan lebih dulu. Dan itu yang lebih penting. Salah satu bagusnya iWash, kenapa saya bilang iWash project ini bagus ya. Oke. Jadi bentar, iWash. Oke, tolong diperhatikan yang dulu pernah kerja di iWash dan juga pemangku kepentingan iWash ya. Iya. Bual, Bu Ida. Iya. Pak Putri gitu ya, Pak Putri. Kabar Putri Bu Enda. Andi gitu ya. Pak Zakir gitu. Jadi gini, yang menarik dari isu dari iWash Tangguh adalah iWash Plus, iWash Tangguh itu gini. Satu isu tuh dikeroyok sama-sama. Jadi kita ngomong isu sanitasi, cuman isu sanitasi itu tidak berdiri sendiri. Ada yang melakukan pekerjaan di level masyarakat, ada yang melakukan pekerjaan di level pemerintah daerah, ada yang melakukan pekerjaan di level yang sangat teknis. Oke. Jadi isu ini bisa dikeroyok bersama-sama untuk dengan catatan kita mau targetnya kita sampai dan informasinya sama. Mantap. Antara pelaku kepentingan dalam hal ini Pemda, terus teman-teman dari masyarakat yang membantu kita, dari teman-teman dari puskesmas, sanitarian segala macam, itu lintas sektor. Tapi karena kita cerita tentang sanitasi, mereka dibutuhkan untuk itu. Terus kita punya teman-teman yang memang punya support banget KWS tuh Bang.
yang untuk di masyarakat untuk pemeliharaan segala macam. KSM. KWS. Mah. KWS mah apa sih Apa tuh, pengusaha? kawasan? Gue makanya gue kawasan. KWS tuh yang mana? KWS. Iya nih, aduh. Kelompok wira swasta. Iya. Jadi efek tangguh KSM. berhenti begini. Iya. Shock. Ayo dong, tamu jalan lagi. Gitu. Ajakin gue ya. Om Gut sama Om Ginting. Ya silakan Mbak Tika, ini kayaknya makin lama makin menarik. Iya, nih. menarik Cuman dan durasi aduh, iya ya. Gimana ya kumaha? Waktu nantilah kita izin Pak Dir Kodesi dulu ya iya, buat iya, approval. iya. Next. Siapa next sih? ya. Hah? Ada lah. Hamba Allah pokoknya. Nanti kita perkenalkan lah. Iya. Next time ya. Iya, Oke. iya. Thank you banget ya Om Gut. Sama-sama, Itu sama-sama. semua ilmu apa yang lu share tadi tuh daging dan gue yakin hopefully bisa jadi kontribusi yang konkret Amin, ya amin. buat orang-orang yang mendengarkan dan terutama pemangku kebijakan Betul. Amin. Betul. biar berfaedah. Amin. Terima kasih juga Mbak Tika, Bang Ginting Oke. dipanggil di sini untuk bisa sama-sama sharing. Sharing. Oke. Sama-sama. Thank you banget Om Sekali. Bagus sudah hadir di studio Terima kita. kasih teman-teman semua yang nonton. Oke. Teman-teman yang di sini, terima kasih banyak. Thank you, Om. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Om Ginting, Om Gut, sehat selalu. Lu juga semua yang nonton pada sukses. Nanti balik lagi ngobrol sama kita semua di Kodesi Podcast Kerja Gembira bareng kolaborasi 8 Cemerlang. Bye bye.